Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dinamika politik yang semakin cepat berubah, publik kembali dibuat bertanya, siapa sebenarnya yang paling pantas memimpin Indonesia ke depan? Apakah sosok berpengalaman yang dekat dengan akar budaya seperti Kang Deddy Mulyadi? Atau teknokrat yang lihai mengurai rumitnya ekonomi nasional seperti Purbaya? Atau justru energi muda dan gaya kepemimpinan modern ala Gibran yang menjadi jawaban zaman? Pertanyaan itu menjadi pemantik diskusi di berbagai ruang, dari warung kopi hingga ruang-ruang seminar, dari komentar warganet hingga pernyataan para analis. Nama ketiga tokoh tersebut kini bergerak layaknya pusat gravitasi baru dalam perbincangan politik nasional. Tidak sedikit publik yang merasa bahwa kehadiran tiga figur dengan karakter berbeda ini menciptakan babak baru, sebuah perebutan wacana, bukan sekadar perebutan posisi. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Indonesia sedang berada pada persimpangan besar. Tantangan global, ekonomi digital, perubahan iklim, serta ketidakpastian geopolitik membuat masyarakat semakin selektif memikirkan seperti apa pemimpin yang layak membawa negara ini menghadapi masa depan. Ditambah lagi, generasi pemilih muda yang jumlahnya terus meningkat mendorong lahirnya perdebatan yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya melihat popularitas, tetapi juga gaya komunikasi, kapasitas intelektual, rekam jejak, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan memahami perubahan zaman. Dalam konteks inilah, tiga nama tersebut mencuat. Kang Deddy Mulyadi datang dari tradisi kepemimpinan yang mengakar di masyarakat. Gaya komunikasinya yang luwes, dekat dengan rakyat, dan seringkali menyentuh isu keseharian menjadikannya figur yang mudah diterima kalangan bawah hingga menengah. Di sisi lain, Purbaya tampil sebagai sosok yang lebih tenang, sistematis, dan penuh perhitungan. Latar belakangnya yang kuat dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik membuat banyak orang menilai ia mampu mengarahkan pembangunan dalam jangka panjang. Masuknya Gibran sebagai nama ketiga justru memperkaya pertarungan gagasan ini. Kehadirannya sering dianggap representasi dari generasi baru politik, yang tumbuh dalam ruang digital, terbiasa bergerak cepat, dan memahami bahasa anak muda. Banyak pihak melihat bahwa gaya kepemimpinan seperti ini semakin relevan di era modern, ketika isu inovasi teknologi dan transformasi digital menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi pilihan. Namun di balik itu semua, muncul sebuah pertanyaan provokatif yang kian sering terdengar, apakah Indonesia siap dipimpin oleh wajah baru? Ataukah justru butuh pengalaman panjang? Atau malah membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani dua generasi sekaligus? Pertanyaan inilah yang membuat diskusi mengenai Kang Deddy, Purbaya, dan Gibran tidak sekadar perbandingan figur. Ia berubah menjadi perdebatan mengenai arah bangsa. Situasi politik juga turut memperkuat sorotan terhadap ketiga tokoh ini. Beberapa pernyataan publik mereka, kunjungan ke berbagai daerah, serta munculnya relawan-relawan yang mendukung masing-masing sosok menambah dinamika. Walau belum ada kepastian mengenai pencalonan resmi, masyarakat sudah mulai menilai kualitas dan kekurangan mereka. Media sosial menjadi arena besar yang mempercepat persebaran informasi maupun opini, membuat setiap langkah kecil para tokoh ini dapat menjadi topik nasional dalam hitungan jam. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik kini semakin kritis. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemimpin berikutnya harus berasal dari elit politik tradisional, dari kalangan teknokrat, atau dari generasi baru. Wacana ini memperlihatkan betapa politik Indonesia sedang mengalami transformasi besar, dari kontestasi personal menuju kontestasi visi. Di tengah keramaian wacana itu, satu hal menjadi jelas, ketiga tokoh tersebut kini berada dalam sorotan, bukan karena mereka berebut panggung, melainkan karena masyarakat sedang mencari gambaran ideal tentang pemimpin masa depan. Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, diskusi mengenai Kang Deddy Mulyadi, Purbaya, dan Gibran akan terus menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional. Sejak lama, Kang Deddy dikenal sebagai pemimpin yang gemar terjun langsung ke lapangan. Ia tidak hanya mendengar dari jauh, tetapi mendatangi warga satu persatu. Gaya ini yang membuat banyak orang merasa bahwa kehadiran Kang Deddy bukan hanya simbol pejabat, melainkan figur yang duduk bersama rakyat. Dalam banyak kesempatan, ia lebih memilih berada di rumah-rumah sederhana, di balai desa, atau di titik-titik perkampungan ketimbang panggung-panggung besar berlampu sorot. Disinilah daya tariknya paling terasa, ia bergerak dengan ritme masyarakat. Pendekatan kultural yang dibawanya tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai tradisi Sunda, dan hal itu jelas tercermin dalam setiap keputusan dan kata-katanya.
Ketika berbicara di depan publik, ia sering menyelipkan filosofi lokal tentang alam, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Hal ini membuat sebagian orang merasa bahwa ia membawa sesuatu yang berbeda, sebuah model kepemimpinan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memelihara jiwa masyarakat. Dalam konteks politik nasional, gaya seperti ini menjadi pembeda yang mencolok. Di tengah banyaknya tokoh publik yang tampil dengan narasi ekonomi, teknologi, atau pembangunan besar-besaran, Kang Deddy justru mengedepankan pendekatan sosial yang membumi. Ia sering datang membawa solusi langsung, walau kecil, tetapi simbolis, memperbaiki rumah warga, membantu usaha lokal, membereskan masalah-masalah konkret yang sering luput dari sistem birokrasi. Pendekatan quick response ala sosial budaya ini membuatnya mendapatkan ruang khusus di hati sebagian masyarakat. Namun, kedekatan ini bukan tanpa kritik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gaya Kang Deddy lebih bersifat emosional ketimbang struktural. Mereka mempertanyakan apakah pendekatan berbasis hubungan personal dapat diterapkan secara efektif dalam skala nasional yang kompleks. Di sisi lain, para pendukung justru berargumen bahwa di tengah perubahan sosial yang cepat, pemimpin yang mampu menjaga ikatan kemanusiaan adalah kebutuhan mendesak. Perdebatan ini yang membuat posisi Kang Deddy dalam wacana nasional semakin menarik untuk diamati. Dalam diskusi publik, salah satu poin yang paling sering diangkat adalah kemampuannya menjembatani masa lalu dan masa depan. Di era digital di mana teknologi mengubah cara masyarakat bekerja, berinteraksi, bahkan berpikir, Kang Deddy tetap menekankan bahwa akar budaya tidak boleh kehilangan makna. Ia berulang kali menegaskan bahwa modernisasi tanpa karakter hanya akan menghasilkan pembangunan yang rapuh. Bagi sebagian publik, gagasan ini terasa relevan, bangsa yang besar harus mengetahui asal-usulnya. Kang Deddy juga memiliki rekam jejak pemerintahan yang cukup panjang, terutama di tingkat daerah. Pengalaman itu menjadi modal untuk memahami bagaimana kebijakan berjalan dari pusat hingga ke wilayah kecil. Banyak analisis menyoroti bagaimana ia menggunakan pengalaman tersebut bukan hanya untuk berbicara tentang proyek besar, tetapi juga tentang rutinitas birokrasi yang paling dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur ringan, hingga persoalan sosial sehari-hari. Inilah hal yang membuatnya dipandang bukan sekadar sebagai tokoh budaya, tetapi juga administrator publik yang berpengalaman. Pergerakan Kang Deddy di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir juga semakin memperkuat sorotan publik. Setiap kunjungannya hampir selalu viral, bukan karena seremonial, tetapi karena interaksi spontan antara dirinya dan masyarakat. Dalam dunia politik yang kerap terasa kaku, momen-momen natural ini dianggap sebagai angin segar. Ia memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ia layani. Namun, ketika nama Purbaya dan Gibran ikut mencuat dalam wacana nasional, posisi Kang Deddy mendapat tantangan baru. Jika Purbaya menawarkan pendekatan teknokratik yang sistematis, dan Gibran menghadirkan energi muda yang adaptif, maka Kang Deddy harus menunjukkan bagaimana pendekatan kulturalnya mampu bersaing dalam arena gagasan modern. Pertanyaan ini masih menggantung di ruang publik, apakah gaya kepemimpinan yang berbasis kedekatan budaya mampu mengimbangi tuntutan zaman yang semakin rasional dan digital. Meski begitu, satu hal tetap jelas, Kang Deddy telah menjadi figur penting dalam diskusi politik Indonesia. Ia bukan hanya sosok yang hadir membawa bantuan, tetapi membawa narasi tentang pentingnya menjaga nilai, merawat masyarakat, dan memahami bahwa pembangunan tidak hanya soal angka, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia dalam dimensi paling sederhana. Dengan posisi ini, ia memasuki pertarungan wacana bersama Purbaya dan Gibran, membawa karakter unik yang memberi warna tersendiri. Dan seperti yang terlihat pada bab sebelumnya, publik ini tidak hanya menilai kemampuan seseorang, tetapi juga sejauh apa ia mampu menjawab kebutuhan moral, sosial, dan budaya bangsa. Jika Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai figur yang membangun kedekatan melalui pendekatan budaya dan sentuhan emosional, maka pada sisi lain panggung diskusi publik muncul sosok yang hampir sepenuhnya berbeda, Purbaya. Dalam berbagai percakapan politik yang semakin intens, nama ini sering disebut sebagai representasi dari pemimpin teknokratik, mereka yang memimpin bukan dengan bahasa simbolik, tetapi dengan angka, data, dan prediksi jangka panjang. Bab sebelumnya menggambarkan bagaimana publik melihat pentingnya akar budaya dalam konteks pembangunan. Namun di era penuh ketidakpastian global, semakin banyak pula yang menilai bahwa Indonesia memerlukan figur yang mampu menata sistem,
mendesain kebijakan yang terukur, dan membaca arah ekonomi dunia. Disinilah peran Purbaya disebut-sebut menjadi relevan. Purbaya memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam bidang ekonomi dan perencanaan. Sebelum namanya masuk dalam perbincangan politik nasional, ia dikenal sebagai sosok yang terbiasa bekerja di balik layar. Ia bukan tipe pemimpin yang muncul setiap hari di media massa atau terlibat dalam interaksi publik yang intens. Sebaliknya, ia lebih sering berada dalam ruang-ruang diskusi kebijakan, rapat strategis, dan forum analisis yang membahas dinamika ekonomi makro, stabilitas fiskal, serta pengembangan investasi nasional. Pendekatan seperti ini menciptakan karakter berbeda dibandingkan tokoh seperti Kang Deddy. Bila Kang Deddy menekankan kedekatan emosional dengan masyarakat, Purbaya justru mengedepankan argumentasi berbasis struktur. Baginya, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya memastikan rakyat merasa didengar, tetapi memastikan sistem berjalan tanpa menimbulkan ketimpangan. Dalam banyak pernyataan publik, ia sering menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek-proyek besar yang terlihat indah di permukaan. Ia harus mampu menjangkau akar masalah seperti efisiensi birokrasi, ketahanan ekonomi, dan daya saing nasional. Kesan inilah yang membuat sebagian publik memandang Purbaya sebagai figur yang memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia bergerak lebih stabil. Di tengah dunia yang semakin kompetitif, pemimpin yang memahami bahasa pasar, risiko global, dan pola kebijakan internasional dipandang penting untuk menjaga arah pembangunan. Para analis sering menyebut bahwa Purbaya memiliki kecenderungan untuk memandang persoalan dari sudut pandang helikopter, melihat gambaran besar sekaligus memperkirakan potensi kerentanan. Namun pendekatan teknis seperti ini tentu memiliki konsekuensi. Tidak sedikit pula yang merasa bahwa figur teknokratik seringkali dianggap kurang dekat dengan rakyat. Hal yang terjadi pada Purbaya serupa, sebagian publik menilai jaraknya dengan masyarakat terlalu besar. Ia jarang tampil dalam ruang-ruang emosional yang kerap digunakan tokoh seperti Kang Deddy untuk membangun hubungan. Dalam konteks politik, situasi seperti ini bisa menjadi tantangan besar. Sebab pemimpin yang terlalu teknokratis sering dianggap sulit menjangkau aspirasi masyarakat yang sifatnya spontan, cepat, dan penuh dinamika lapangan. Meski demikian, kelompok pendukung Purbaya memiliki argumen yang kuat. Mereka membaca kebutuhan zaman dari sisi yang berbeda. Bagi mereka, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menggabungkan pengalaman dalam mengelola sistem dengan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan perhitungan matang. Dengan pertumbuhan ekonomi global yang tidak menentu, harga komoditas yang sering berubah, serta persaingan investasi internasional yang semakin ketat, pemimpin yang memiliki fondasi kuat dalam ekonomi dianggap penting untuk menghindarkan negara dari guncangan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, rekam jejak Purbaya dalam menangani isu-isu ekonomi membuat namanya mendapatkan sorotan. Ia terlibat dalam berbagai program strategis yang berkaitan dengan stabilitas nasional. Meski tidak selalu muncul di permukaan, banyak keputusan pemerintah yang menyinggung hasil analisis dari tim yang dipimpinnya atau yang ia kontribusikan. Inilah yang membuat para pengamat menyebutnya sebagai mesin pemikiran di balik sejumlah kebijakan. Di titik ini, diskusi publik tentang perbandingan figur semakin hidup. Bila Gibran menawarkan energi baru dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap zaman digital, sementara Kang Deddy menawarkan pendekatan sosial budaya yang membumi, maka Purbaya menghadirkan kekuatan rasionalitas. Kombinasi ketiganya menciptakan wacana politik yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Publik tidak lagi membandingkan tokoh berdasarkan popularitas, tetapi berdasarkan model kepemimpinan yang mereka representasikan. Salah satu hal yang membuat pembahasan tentang Purbaya semakin menarik adalah bagaimana ia direposisikan oleh publik. Banyak yang mulai melihatnya sebagai penyeimbang dalam wacana nasional. Kehadirannya mendorong diskusi publik untuk tidak hanya berfokus pada karisma, usia, atau gaya komunikasi, tetapi juga pada kapasitas pengelolaan sistem. Dalam beberapa kesempatan, analis menilai bahwa keberadaan sosok teknokrat seperti Purbaya penting untuk memastikan diskusi tentang masa depan Indonesia tetap berada pada jalur rasional. Namun tantangan yang ia hadapi juga tidak kecil. Dalam kontestasi wacana yang melibatkan tokoh populis dan tokoh muda, Purbaya harus membuktikan bahwa pendekatan yang ia bawa bukan hanya relevan, tetapi juga mampu diterima. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki sentuhan emosional yang kuat dalam memilih pemimpin, oleh karena itu, figur teknokrat sering perlu bekerja 2 kali lebih keras untuk menjelaskan gagasan mereka.
Pertanyaannya yang kini mengemuka adalah, apakah Purbaya dapat menjembatani kekuatan analitisnya dengan kebutuhan publik akan kehangatan, kedekatan, dan keterjangkauan. Dengan berbagai pro dan kontra inilah nama Purbaya menjadi bagian penting dari diskusi. Ia bukan hadir sebagai sosok yang menjanjikan perubahan cepat, tetapi menawarkan arah pembangunan yang lebih stabil. Bila Kang Deddy hadir dari jalur budaya dan Gibran dari jalur generasi muda, maka Purbaya hadir dari jalur keilmuan dan kebijakan. Ketiganya membentuk segitiga wacana yang memperlihatkan betapa luasnya pilihan model kepemimpinan Indonesia saat ini. Setelah membahas dua tokoh dengan karakter yang nyaris bertolak belakang, Kang Deddy dengan kedekatan budayanya dan Purbaya dengan ketajaman analisis teknokratiknya, panggung wacana politik nasional semakin semarak dengan kehadiran figur ketiga, Gibran. Sosok ini kerap disebut sebagai representasi generasi baru dalam politik Indonesia, generasi yang tumbuh dalam kultur teknologi, bergerak cepat, komunikatif, dan memahami dinamika media sosial secara intuitif. Jika Kang Deddy dan Purbaya hadir dengan kekuatan masa lalu dan pengalaman panjang, maka Gibran menawarkan pendekatan yang lahir dari perubahan zaman. Masuknya Gibran ke dalam perbincangan politik nasional menambah dimensi baru dalam diskusi publik. Ia datang bukan hanya sebagai tokoh muda, tetapi sebagai gambaran transformasi politik Indonesia yang kini terbuka bagi generasi transisi, generasi yang menghubungkan era analog dan digital dalam satu waktu. Sementara Purbaya bermain dalam bahasa data dan angka, dan Kang Deddy memainkan narasi sosial budaya, Gibran menguasai bahasa media sosial, meme politik, pergerakan cepat, dan komunikasi visual yang lebih mudah diterima oleh pemilih muda. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan Gibran di ruang publik membuktikan bahwa gaya kepemimpinan generasi muda bisa mengambil tempat signifikan dalam politik nasional. Ia tidak hanya tampil dalam bentuk pidato resmi atau program pemerintah, tetapi juga melalui strategi komunikasi digital yang membangkitkan percakapan luas. Gaya seperti ini tentu tak muncul begitu saja. Generasi muda tumbuh dengan perangkat digital sebagai alat hidup sehari-hari. Mereka terbiasa mencerna pesan visual, konten pendek, dan komunikasi langsung tanpa formalitas berlebihan. Gibran, dengan gaya komunikasinya, masuk tepat ke ruang itu. Narasi publik tentang Gibran pun semakin berkembang. Banyak yang mengatakan bahwa ia membawa angin segar dalam sistem politik yang sebelumnya didominasi tokoh-tokoh tua dan senior. Wajah muda, ide-ide cepat, dan responsivitas tinggi menjadi identitas tersendiri. Namun tentu, seperti halnya dua tokoh sebelumnya, gaya baru ini juga mengundang pertanyaan. Apakah pengalaman yang ia miliki cukup untuk menghadapi kompleksitas sistem nasional? Apakah dinamika digital yang cepat dapat sejalan dengan proses pemerintahan yang sering berjalan lambat dan penuh prosedur? Pertanyaan ini selalu muncul dalam diskusi publik. Namun menariknya, justru dalam perdebatan itulah posisi Gibran menemukan relevansinya. Ia menjadi simbol pertarungan antara generasi yang lahir dalam struktur lama versus generasi baru yang ingin bergerak lebih praktis dan fleksibel. Ketika Kang Deddy membawa nilai tradisi dan Purbaya membawa struktur analitis, Gibran membawa adaptasi, kemampuan membaca perubahan dengan cepat dan meresponsnya tanpa ragu. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan beradaptasi ini semakin dihargai. Di berbagai kesempatan, publik melihat bagaimana Gibran sering mengangkat isu-isu yang dekat dengan generasi muda, ekonomi kreatif, startup, teknologi hijau, smart city, dan peningkatan kapasitas digital di daerah. Tema seperti ini menunjukkan arah kepemimpinan yang berbeda. Jika Purbaya fokus pada stabilitas dan tata kelola sistem, dan Kang Deddy fokus pada keseharian masyarakat, maka Gibran melihat masa depan sebagai ruang inovasi. Ia tidak hanya bicara tentang mempertahankan sistem, tetapi juga tentang membuka pintu bagi gaya hidup baru, peluang baru, dan sektor ekonomi baru. Namun tentu, narasi tentang Gibran bukan tanpa tantangan sosial. Sebagian publik melihat posisinya sebagai figur muda sebagai kekuatan, tetapi sebagian lainnya melihatnya sebagai kerentanan. Di satu sisi, ia dianggap membawa generasi politik yang dinanti. Di sisi lain, muncul kekhawatiran apakah generasi yang tumbuh terlalu cepat dalam ruang digital mampu menavigasi dunia birokrasi yang masih kental dengan tradisi panjang. Ini bukan sekadar kritik, tetapi bagian dari proses evaluasi publik yang semakin matang dalam melihat sosok pemimpin. Di tengah diskusi itu, kehadiran Gibran dalam wacana nasional semakin mempertegas perbedaan model kepemimpinan yang kini ditawarkan kepada masyarakat.
Kang Deddy memberikan jawaban dari masa lalu yang mengakar, Purbaya menawarkan presisi dari masa kini yang penuh kehati-hatian, sementara Gibran menawarkan keberanian melompat ke masa depan yang tak terhindarkan. Ketiganya memainkan peran berbeda, memberi pilihan yang beragam dalam percakapan politik. Interaksi antar ketiga tokoh ini, setidaknya dalam dimensi wacana publik, menciptakan peta baru. Jika Kang Deddy memperkuat pondasi sosial budaya, Purbaya memperkuat pondasi sistem dan kebijakan, maka Gibran memperkuat pondasi transformasi digital. Publik kini tidak hanya membandingkan tokoh-tokoh ini berdasarkan popularitas atau kemampuan komunikasi, tetapi juga pada arah masa depan apa yang mereka wakili. Gaya politik Gibran yang cepat dan seringkali mengejutkan membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling mudah diperbincangkan. Setiap pernyataannya di media sosial sering menjadi headline nasional dalam waktu singkat. Sementara itu, generasi muda melihatnya sebagai figur yang bicara dalam bahasa mereka, sesuatu yang jarang dijumpai dalam politik konvensional. Kemampuan mengemas pesan politik menjadi ringkas, mudah diingat, dan mudah dibagikan adalah salah satu kekuatan terbesar tokoh ini. Namun, sama seperti Kang Deddy yang perlu menunjukkan kemampuan menangani isu modern, dan Purbaya yang perlu menjembatani teknokrasi dengan kedekatan publik, Gibran juga menghadapi ujian besar memastikan bahwa kecepatan dan keberanian komunikasi tidak mengorbankan kedalaman kebijakan. Di era politik yang sering memprioritaskan citra, kemampuan mempertahankan substansi menjadi kunci bagi pemimpin manapun. Dengan karakter unik yang ia bawa, Gibran menambah warna pada kompetisi ide yang kini mengisi ruang publik. Ia bukan hanya mewakili generasi muda, tetapi juga perubahan pola kepemimpinan. Dan dalam pertarungan gagasan yang melibatkan tokoh-tokoh dengan latar belakang berbeda, kehadiran Gibran memperluas cakrawala diskusi, dari masa lalu yang bernilai, masa kini yang terukur, hingga masa depan yang berani. Setelah menelusuri karakter Kang Deddy Mulyadi yang berakar pada budaya, ketepatan analitis Purbaya yang teknokratik, hingga energi modern Gibran yang mencerminkan generasi baru, kini ruang wacana politik nasional memasuki babak yang lebih kompleks. Bukan lagi sekadar membandingkan tiga figur, melainkan menimbang tiga model kepemimpinan yang menawarkan arah masa depan yang berbeda. Bab ini merangkum bagaimana publik memaknai persaingan ide di antara ketiganya, bukan sebagai pertanyaan sederhana tentang siapa yang lebih pantas, tetapi tentang kemana bangsa ini ingin menuju. Di berbagai forum publik, ketiga tokoh itu menghadirkan tiga titik pusat penilaian. Pertama adalah pendekatan kultural seperti milik Kang Deddy yang menekankan kedekatan sosial dan pemahaman pada nilai-nilai lokal. Kedua adalah pendekatan struktural teknis ala Purbaya yang berbicara tentang data, stabilitas, dan tata kelola sistem. Dan ketiga adalah pendekatan generasi baru yang dibawa oleh Gibran, mengutamakan kecepatan, adaptasi, serta pemikiran yang kompatibel dengan era digital. Ketika ketiganya muncul bersamaan dalam perdebatan publik, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada tiga nama, tetapi juga pada tiga cara memandang masa depan. Ini jarang terjadi sebelumnya. Biasanya kontestasi politik hanya menawarkan pasangan karakter serupa, populis melawan populis, teknokrat melawan teknokrat, atau generasi tua melawan generasi tua. Tetapi kali ini, variasinya lebih luas. Masing-masing tokoh membawa identitas yang berbeda, dan disitulah letak kekuatan sekaligus tantangan bagi para pemilih. Mereka harus memilih bukan hanya figur, tetapi arah perubahan. Pada satu sisi, publik yang menginginkan pemimpin yang mudah dijangkau, yang mampu mendengar langsung keluhan masyarakat kecil, cenderung melihat nilai besar dalam sosok Kang Deddy. Ia hadir dengan kemampuan menjahit kedekatan emosional, menghadapi persoalan sehari-hari yang sering luput dari narasi besar pembangunan nasional. Gaya ini menarik bagi masyarakat yang ingin memastikan bahwa pemimpin tidak terjebak dalam angka-angka tanpa sentuhan manusia. Sementara itu, bagi mereka yang memandang dunia penuh ketidakpastian ekonomi global, sosok seperti Purbaya memberi harapan berupa ketenangan dan stabilitas. Dalam diskusi publik, terutama yang digelar di kota-kota besar atau forum akademik, pendekatan teknokratik sering menjadi sorotan positif. Mereka melihat bahwa pemimpin yang memahami mekanisme sistem global memiliki peluang lebih besar untuk menghindarkan Indonesia dari guncangan ekonomi. Di mata kelompok ini, kepemimpinan harus berorientasi pada perhitungan jangka panjang, bukan hanya kedekatan sosial atau pesona publik. Namun di luar itu semua, ada generasi yang tumbuh dengan ritme yang berbeda, generasi yang dibesarkan oleh internet, yang melihat dunia melalui layar, yang berpikir cepat, dan yang ingin bergerak tanpa terjebak prosedur berbelit. Bagi kelompok ini,
Gibran mewakili masa depan yang lebih sesuai dengan dunia mereka. Ia berbicara dengan bahasa mereka, bergerak dengan pola pikir mereka, dan memahami isu-isu yang mereka anggap penting, mulai dari ekonomi kreatif, digitalisasi, hingga inovasi kota. Di mata mereka, kepemimpinan yang terlalu lambat atau terlalu formal dianggap tidak lagi relevan. Dari sinilah muncul ketegangan ide yang menarik. Tiga arus besar, budaya, teknokrasi, dan digital, bertemu dan saling bertabrakan dalam diskusi publik. Ketiganya memiliki kekuatan, kelemahan, serta nilai moral dan praktis masing-masing. Tidak ada yang sepenuhnya salah, tidak ada yang sepenuhnya benar. Pertarungan gagasan ini menjadi refleksi bahwa masyarakat Indonesia kini semakin dewasa dalam melihat sosok pemimpin. Mereka tidak hanya mencari figur karismatik, tetapi figur yang cocok dengan arah perubahan zaman. Di media sosial, diskusi ini menjadi lebih hidup. Para pendukung dari masing-masing tokoh seringkali berseteru, tetapi di balik itu terdapat pola yang menarik. Masyarakat tengah mencoba menyelaraskan tiga dimensi penting dalam kepemimpinan nasional. Mereka tidak sekadar ingin pemimpin yang dekat, tidak sekadar ingin pemimpin yang teliti, dan tidak sekadar ingin pemimpin yang modern. Mereka menginginkan kombinasi yang ideal, pemimpin yang mampu menyerap nilai budaya, membaca data dengan tepat, sekaligus bergerak cepat menghadapi perubahan teknologi. Perdebatan ini juga membuat para analis politik bekerja ekstra. Banyak dari mereka menilai bahwa ketiga tokoh ini sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai rival langsung, tetapi sebagai representasi jalur pemikiran. Beberapa analisis bahkan menyebut bahwa masa depan kepemimpinan Indonesia mungkin akan berada pada figur yang mampu menggabungkan ketiganya, kedekatan Kang Deddy, ketepatan Purbaya, dan adaptasi Gibran. Meski demikian, kenyataan politik tidak selalu sesederhana itu. Sistem demokrasi menuntut pilihan, dan publik akhirnya akan menentukan arah berdasarkan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, dinamika wacana tentang tiga tokoh ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang berada dalam fase pencarian identitas. Kepemimpinan baru, tidak lagi puas dengan retorika semata, publik ini mulai mempertanyakan kemampuan manajerial, visi jangka panjang, serta kesesuaian figur dengan tantangan era digital. Oleh karena itu, meski ketiganya belum tentu akan bertarung secara langsung dalam pemilihan apapun, diskusi tentang mereka tetap memiliki dampak besar terhadap cara publik memahami kepemimpinan nasional. Pada akhirnya, bab ini bukan penutup dari perdebatan, tetapi penutup dari satu fase narasi, fase pengenalan tiga model kepemimpinan yang tengah menjadi perhatian nasional. Pertarungan gagasan antara pendekatan budaya, pendekatan teknokratik, dan pendekatan digital menunjukkan bahwa masa depan politik Indonesia tidak lagi datar atau sederhana. Ia penuh warna, penuh tafsir, dan penuh kemungkinan. Ketika publik terus mengikuti langkah Kang Deddy, Purbaya, dan Gibran, satu hal menjadi jelas, bangsa ini sedang berada di persimpangan penting. Dan apapun arah yang dipilih, diskusi panjang tentang ketiga tokoh ini telah membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai siapa pemimpin yang dibutuhkan Indonesia